Suamiku dulu Kang Kasmino, tukang sumur bor dari Belawong. Iya, yang terkenal itu. Sudah banyak sumur-sumur yang ia hasilkan. Airnya jernih-jernih. Namun, suatu ketika Kang Kasmino mengalami mimpi aneh. Ketika bikin sumur bor di dekat hutan Karangkekot, katanya ia dimarahi. Bau reksa di sana. Berani-beraninya bikin sumur di dekat makam cucu yang ia kasihi. Lalu ia jatuh sakit. Lalu ia jadi meninggal. Tapi dokter yang memeriksa Kang Kasmino mengatakan suamiku kena serangan jantung karena kecapean saja. Tubuhnya yang tambun, ototnya yang kuat, dan karismanya itu loh. Oh ya, dia punya 10 anak buah. Oh ya, anakku perempuan. Namanya hampir sama seperti namaku, Aswidari. Iya, sekarang ikut ibuku membantu praktek pijit bayi di Serondol. Jangan ketawa. Pijit bayi saja heran. Pijit bayi itu penting bagi kelancaran darah si bayi. Ibuku biasa dipanggil Bopolatan. Iyo, yang artinya air muka. Memang ibuku mukanya tak pernah masam. Nah, selalu tersenyum, ramah, cerah secerah matahari. Memang jarang marah. Tapi satu-satunya yang membuatku tak habis pikir darinya adalah itu loh, susur tembakau yang digular-galir di mulutnya. Kadang ke kiri, kadang ke kanan. Lalu air serapannya dia ludahkan di tempolong kuningan. Warnanya sudah hitam. Sementara tempolongan kuningan yang ada di sampingnya sudah kenyang menampung ludahnya. Tapi itu ciri khasnya. Suatu hari kutanya, "Mbok, opo enaknya nyusur dengan air muka yang tenang?" Ia menjawab, "Dok, kamu harus tahu, nyusur adalah tradisi putra putri Mojopahit. Darah Peta dan darah Jingga yang dari seberangan jadi istri Raden Wijaya. Sejak itulah makan siri dan nyusur jadi budaya istana. Mbok hanya melanjutkan warisan leluhur saja, Dok. Jangan percaya saya. Itu hanya karangan buku saja." Oh ya, anakku Mas Widari kini usianya sudah 10 tahun. Wajahnya yang bulat seperti bapaknya. Air mukanya cerah buku. Tapi apa air mukaku yang cerah juga yo? Iya. Waktu itu kandunganku mencapai 1 tahun. Kata orang-orang tua, saya harus diruat. Lalu ku bilang pada mbokku, tapi mbokku hanya menuliskan Mas Widari anakku. Dia cuma bilang, "Lakoni saja, Dok. Gusti Allah tidak main-main. Hanya orang-orang aneh yang cupet menuduhmu aneh-aneh.
Iya. Begitu singkat, tapi menguatkanku. Iya. Membesarkan hatiku. Karena itu, saya jalani seperti ini. Aneh yo. Iya. Kata tetanggaku ini aneh. Ini gendeng. Mas Mira, kamu minum air kembang? Kan cuma Mama yang minum air kembang. Mereka bilang cuma Mama yang minum air kembang. Siapa bilang? Mama ada urusannya dengan kembang. Mas, justru semua perempuan normal suka kembang. Awal mulanya aku tak sengaja minum kembang ini dalam kendi ini. Kebetulan karena aku baru saja memetik bunga dari halaman ini. Rumahku kecil, tapi mbokku selalu mewanti-wanti apa saja yang boleh ditanam di halaman ini dan apa saja yang tidak boleh ditanam. Yo, sewaktu-waktu aku menaruh bunga mawar di dalam vas bunga di atas meja. Seperti biasa, ada kendi besar yang di semen, dibalur semen biar adem airnya. Walah, tangkai bunganya patah, lalu bunganya masuk ke dalam kendi. Plus, begitu saja. Mau tak ambil lagi ya nggak mungkin. Mosok harus memecahkan kendi demi bunga. Alah. Akhirnya aku meminum air kendi yang bercampur bunga mawar di dalam kendi. Yalah, malahan rasanya jadi segar. Air kendinya jadi harum. Sejak itulah aku minum air kendi, minum air kembang. Dan anehnya, tubuhku rasanya segar. Dan aku merasa tenagaku iki loh berlipatkan ganda. Melihat begitu, para tetanggaku bergunjing saya mengandung memati. Oh iya, karena saya penasaran, saya diantar Mas Mardowo. Sebelum dia kabur, kami pergi ke rumah sakit kabupaten. Saya diperiksa dokter kandungan. Kalau gak salah, namanya Bob. Yo. Setelah kurang lebih setengah jam saya diperiksa, dokter Bob mengatakan ibu ini tidak mengandung, hanya pusaran angin yang tinggal di dalam rahim ibu. Walah, saya dan suami langsung saling pandang, dan tanpa sadar kami pun berbicara dengan sama. Hanya angin, moso angin. Emangnya angin bisa masuk tinggal di dalam rahim? Dokter Bob angkat tangan. Lalu tiba-tiba perutku sakit. Dokter Bob menyarankan kami pulang. Dan dia mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Wong, kandungannya hanya pusaran angin. Kami pulang. Saya kecewa sama dokter itu. Kemudian saya coba ke Kiai Mauludin di Botekan. Seorang kiai yang baik hati, terkenal bisa menyembuhkan segala penyakit yang aneh-aneh. Saya masih diantar
suamiku. Kiai Mauludin diam, tenang, memandangi kandunganku. Mulutnya komat kamit. Aku diberi air, segelas air bening. Iya. Saya bersemangat sekali ketika disuruh menceritakan pengalamanku sebelum mengandung. Yang kata orang, pas mengandung memedi. Saya ceritakan bagaimana mimpi saya bertemu dengan Raja Mojopahit. Bagaimana dia mengajakku menikah. Bagaimana dia mengajakku keliling kerajaan. Dan akhirnya saya terbuai. Ya mungkin karena kurang kasih sayang suami. Suami penyayang, Kangkas Nino pendek umurnya. Sementara Mas Mardowo hanya mau saya kalau saya punya uang hasil panenan. Ya sementara itu habis uangnya di meja judi.